terhormat, pada perdebatan kali ini dengan mosi memanjakan kapitalis, genosida era kini atau kepentingan rakyat. Dewan juri yang terhormat, kami tidak sepakat apabila dikatakan new normal merupakan memanjakan kapitalis dan genosida era kini. Namun kami percaya bahwa new normal merupakan suatu penerapan yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam argumentasi, izinkan saya menjustifikasi maksud dari mosi ini terlebih dahulu. New normal merupakan suatu adaptasi kebiasaan baru masyarakat untuk produktif dan aman dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah kapitalis atau memanjakan orang-orang yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan selanjutnya adalah genosida yang artinya penyebaran COVID-19 secara massal. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya pembantaian secara berkelompok. Dewan juri yang terhormat, latar belakang kenapa mosi ini muncul dan diperdebatkan yaitu adanya pro kontra masyarakat sebelum direalisasikan penerapan new normal ini, serta istilah new normal dirasa kurang tepat ketika kurva pasien positif COVID-19 terus meningkat. Hal tersebutlah yang menimbulkan dugaan dan anggapan bahwa penerapan new normal ini memiliki kepentingan lain atau memang benar untuk kepentingan ekonomi rakyat. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa urgensi atau alasan penerapan pemerintah terapkan new normal. Yang pertama, melihat angka indikator ekonomi kita sudah separah itu, dan perlu diketahui pekerja di Indonesia itu 55-70 juta dari 133 juta itu adalah pekerja informal, sehingga mereka ini yang paling terdampak di dalam COVID-19. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian. Yang kedua, meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan, konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto Indonesia ini bisa anjlok, dan efeknya bisa memicu konflik sosial. Dan yang ketiga adalah dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis kemiskinan malah jatuh ke garis kemiskinan tersebut. Diprediksi angka kemiskinan bisa bertambah hingga 4,86 juta. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan status quo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kondisi perekonomian ekonomi sudah mengalami kontraksi pada kuartal 2 akibat tekanan virus corona atau COVID-19. Bahkan ia menyebut ekonomi sudah minus 4%. Data ini didapat berdasarkan CNN Indonesia. Berdasarkan hal pernyataan tersebut, benar adanya penerapan new normal suatu langkah yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian rakyat. Dewan juri yang terhormat, tujuan dari new normal ini adalah untuk pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, semua pihak diharapkan tetap berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Dengan kata lain, pemerhatian pemerintah untuk menstabilkan ekonomi ketika pandemi ini tidak sama sekali untuk menyampingkan isu COVID-19 atau penyebaran COVID-19. Justru penerapan new normal merupakan bukti suatu usaha nyata untuk menyeimbangkan antara perekonomian dan kesehatan masyarakat. Penerapan protokol yang ketat dalam kehidupan normal baru diharapkan bukan hanya aktivitas sosial yang bisa menyesuaikan, tapi juga ekonomi. Pemerintah pun juga telah menyiapkan penunjangnya dengan memastikan keberlangsungan proyek strategis nasional atau PSN. Oleh karena itu, new normal ini menjadi sangat perlu dan penting. Ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, negara lain juga sudah membuka dan melakukan hal yang sama. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa tahapan new normal untuk suatu daerah dapat melakukan new normal tersebut. Yang pertama adalah tahap prakondisi. Penerapan new normal dengan memberikan informasi yang jelas, holistik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Artinya di sini adanya edukasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu masyarakat seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah timing dan waktu. Waktu menjelaskan tahapan ini menentukan waktu kapan suatu daerah dapat memulai aktivitas sosial dan ekonominya. Keputusan memulai aktivitas sosial dan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan seperti cuci tangan di daerah, di mal atau di perusahaan-perusahaan. Dan yang ketiga adalah tahap prioritas.
Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang sudah boleh melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan. Dan yang keempat adalah tahap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tahapan inilah penting karena konsultasi timbal balik antara pusat dan daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan terkait penerapan new normal. Dan yang terakhir adalah tahap yang kelima, tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan ini merupakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaksanaan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas tidak sepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu new normal, memanjakan kapitalisme, genosida era kini, atau kepentingan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya kita perlu melakukan kontekstualisasikan kembali mosi kita kali ini, yaitu memanjakan kapitalisme yang diidentikan sebagai perusahaan akan bekerja untuk meningkatkan untungnya sebesar-besarnya. Genosida era kini yang dikaitkan dengan masuknya pekerja sehingga bisa berproduktivitas kembali dapat meningkatkan penyebaran virus COVID-19 di perusahaan atau di kantor. Yang terakhir, kepentingan rakyat adalah sektor kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang perlu dioptimalisasikan. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya kita perlu melakukan transformasi keadaan baru untuk mendukung perusahaan agar tetap bisa berproduktivitas sekalipun terhadap adanya pembatasan-pembatasan seperti protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para pekerja. Dewan Juri yang terhormat, pro terhadap mosi ini mengindikasikan setuju dengan narasi-narasi provokatif dan spekulatif tanpa adanya dasar legitimasi yang kuat dan jelas. Hal ini kami dasarkan pada argumentasi utama, yaitu tidak benar memanjakan kapitalisme jika dikonkretkan dalam konstruksi perusahaan ataupun mega perusahaan. Dewan Juri yang terhormat, hal ini kami dasari bahwa para kapital atau perusahaan sekalipun terdampak terhadap adanya pemberlakuan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga produktivitas dari suatu perusahaan itu sangat menurun, sedangkan outcome yang harus dikeluarkan itu meningkat bahkan stagnan atau dan juga diikuti dengan income yang justru menurun atau defisit. Sebagai komparasi, kami menelisik bahwa industri manufaktur yang selama ini meningkatkan penerimaan negara bukan pajak justru mendapatkan dampak yang cukup signifikan dari adanya PSBB ini. Terbukti memperoleh bahan baku, pasar distribusi, dan permintaan yang menurun menjadi indikator dari industri manufaktur yang tidak bisa berkembang pada saat pandemik ini. Dewan Juri yang terhormat, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan kebijakan insentif perpajakan untuk industri manufaktur seperti pengurangan, pembebasan maupun penangguhan pembayaran pajak terhadap perusahaan manufaktur. Kami pun menyadari bahwa tidak semua sektor perusahaan itu mengalami kontraksi negatif seperti industri manufaktur. Namun, industri-industri seperti makanan, bahan pokok, dan kesehatan yang memproduksi obat-obatan maupun APD justru mengalami kontraksi yang positif dan apresiatif. Hal ini kami dasari bahwa peningkatan jumlah produktivitas makanan dan kesehatan itu dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perusahaan ini berkembang secara pesat di kala pandemik ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam kerangka makroekonomi, Indonesia telah mengalami perlambatan ekonomi pada kuartal 1 hanya sebesar 2,97% dari periode yang sama sebelumnya, yaitu 4,9%. Indikator kontraksi lanjutan oleh penurunan penerimaan negara pajak hanya 2,5% pada kuartal 1 tahun 2020, dan sehingga Indonesia mengalami defisit anggaran 76,5 triliun atau sebesar 0,45% terhadap produk domestik bruto. Hal ini Dewan Juri yang terhormat, jika terus dilanjutkan maka akan meningkatkan hutang Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya membolehkan 30% saja. Dan penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu akan semakin menurun. Dewan Juri yang terhormat, dan lambat laun maka akanlah terjadi resesi ekonomi yang justru akan berdampak lebih besar terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana yang telah terjadi di negara Malaysia dan Singapura. Dewan Juri yang terhormat, maka diperlukan suatu tatanan kehidupan yang baru atau new normal untuk memulihkan produktivitas masyarakat sekaligus untuk meningkatkan peningkatan perekonomian masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hal ini dapat diaktualisasikan melalui belanja masyarakat
yang semakin meningkat sekaligus penerimaan negara di luar pajak yang semakin meningkat sehingga bisa menekankan resiko pemutusan hubungan kerja sehingga dapat diminimalisir. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi Indonesia dapat bertumbuh sekiranya 2,3% hingga 2,5% dan dapat dioptimalisasikan melalui proyek strategis nasional yang tetap terus berjalan di kala pandemik ini. Hal ini dikarenakan pada PSN tersebut dibutuhkan modal lebih dari 1.400 triliun sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja hingga 4 juta kerjaan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, HK ini dapat membantu masyarakat kita yang terkena PHK sehingga bisa masuk ke industri proyek strategis nasional sehingga bisa memperbaiki keadaan perekonomiannya. Dewan Juri yang terhormat, pada saat PSBB ada sekitar 3,05 juta pekerja di PHK per bulan Juni 2020. Artinya pemberlakuan new normal adalah untuk menekan angka itu dan jangan sampai proyeksi 5,35% PHK bulan Oktober benar-benar terjadi. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, aktivasi perusahaan dengan work from office pun menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan sehingga kekhawatiran penyebaran virus secara langsung maupun tidak langsung dapat diminimalisir atau bahkan tidak terbukti. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, secara keilmuan, perekonomian tidak hanya dilihat dari produk domestik bruto dan pendapatan per kapitanya saja, tapi lebih jauh daripada itu. Ekonomi melihat titik kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, pendidikan, dan bahkan Human Development Index, sehingga konstruksi ini dinamakan sebagai objective functionnya ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, artinya argumentasi untuk meningkatkan atau membajakan kapitalisme dalam hal ini dapat terbantahkan karena ekonomi tidak bicara sempit soal modal. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menjustifikasi bahwa new normal harus dijalankan secara eksesif maupun secara simultan. Hal ini pun harus sesuai dengan protokol kesehatan dan persyaratan daerah untuk mengajukan new normal. Selain itu, di perusahaan-perusahaan harusnya ada persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar bahwa tidak semua sektor pekerjaan itu bisa di work from office kan. Seperti hanya boleh orang yang di bawah 45 tahun saja yang boleh ke perusahaan dan adanya physical distancing, adanya penyediaan AP dan lain sebagainya, sehingga Dewan Juri yang terhormat, pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya menunjukkan kualitas ekonomi namun menunjukkan martabat dan kualitas sebuah bangsa. Sri Mulyani. Dengan itu kami menentang mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam lagi bagaimana perjalanan pertandingan perdebatan kita, baik dari pembicara pertama maupun pembicara kedua saya tadi. Pada kesempatan kali ini kita memperdebatkan dua topik utama. Yang pertama adalah di satu sisi ada pihak yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan new normal akan memanjakan kapitalis dan juga akan terjadinya genosida besar-besaran, atau pada saat ini konteksnya adalah akan bertambahnya angka penderita COVID-19 dan juga korban meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Dan juga di sisi lainnya, kita mengetahui bahwasannya ada pihak yang mengatakan pelaksanaan new normal digunakan atau ditujukan untuk kepentingan ekonomi rakyat, di mana pelaksanaan new normal pada saat sekarang ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, kita mengetahui bahwasannya semua pihak terdampak oleh COVID-19 ini, baik kapitalis, baik perusahaan terdampak akibat COVID-19 ini, di mana produktivitas mereka menurun dan juga pendapatan mereka menurun akibat adanya pandemi ini. Tetapi kenapa harus ekonomi yang menjadi sektor penting oleh pembahasan perdebatan kita? Dewan Juri yang kami hormati, kita mengetahui bahwasanya ekonomi menjadi sektor utama atau sektor tonggak menjadi menjadi landasan bagi negara Republik Indonesia. Karena ekonomi menyangkut kehidupan masyarakat, keberlangsungan hidup rakyat negara Republik Indonesia. Nah, pada kondisi pandemik atau sedang dilandanya Indonesia oleh COVID-19 ini ada dua macam perusahaan, yang mana satu perusahaan ini bernilai positif dan perusahaan lainnya bernilai negatif. Kita akan membahas pertama yakninya perusahaan pangan dan juga perusahaan obat-obatan yang pada saat kondisinya pada saat sekarang ini bernilai positif, atau perusahaan tersebut memiliki produktivitas yang cukup tinggi dan juga pendapatan yang cukup tinggi, dikarenakan kebutuhan itulah yang sangat pokok pada kondisi pandemik COVID-19 pada saat sekarang ini. Selanjutnya adalah adanya perusahaan manufaktur atau pekerja informal, yang mana pendapatan negara
penerimaan negara bukan pajak didapatkan dari perusahaan ini, yang mana kondisi perusahaan ini pada saat sekarang ini adalah produktivitas dan juga pendapatan mereka menurun pada masa kondisi pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Oleh karena itulah kita akan mewujudkan new normal dengan beberapa mekanisme yang akan kita jelaskan nanti. Selanjutnya adalah apa yang diharapkan Indonesia dari ekonomi rakyat dan juga ekonomi negara Republik Indonesia pada kondisi new normal pada saat sekarang ini. Dewan Juri yang kami hormati, Indonesia mengharapkan pada kuartal ketiga ekonomi makro Republik Indonesia, nilai ekonomi Indonesia stabil pada angka 2,3 hingga 2,5% dengan tetap melaksanakan proyek strategis nasional atau PSN yang berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dengan kita mengetahui bahwasanya PSN ini membutuhkan sekitar 4 juta lapangan pekerjaan atau 4 juta pekerja untuk pelaksanaan proyek tersebut, yang mana seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya tadi, bahwasanya sampai Juni 2020 ini ada sekitar 3,5 juta rakyat Republik Indonesia yang di PHK dari tempat kerja mereka masing-masing. Oleh karena itulah kita akan mensinergisasikan antara PSN dan juga korban atau pihak yang terdampak dari PHK atau COVID-19 tadi tersebut. Sedangkan sebelumnya, kondisi sebelum pelaksanaan new normal, kita mengetahui bahwasanya pada kuartal pertama nilai ekonomi Indonesia melambat pada angka 2,97%. Dan juga pada kuartal kedua, berdasarkan sumber CNN Indonesia mengatakan bahwasanya nilai ekonomi Indonesia minus 4%. Yang mana jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia akan menurun, yang mana ketika suatu negara mengalami 1 atau 2 kuartal pada nilai ekonomi yang minus, maka akan mengalami resesi ekonomi yang udah dicapai oleh negara Malaysia, Singapura, bahkan Amerika pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mekanisme yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan pada kondisi new normal pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah kita akan membahas syarat new normal yang dilaksanakan pada suatu daerah. Yang pertama adalah new normal bisa dilaksanakan pada suatu daerah ketika adanya penurunan test rate dalam 7 hari terakhir. Selanjutnya adalah adanya penurunan pasien yang dirawat dalam 7 hari terakhir. Dan yang ketiga adalah tidak adanya bertambah korban pada suatu daerah dalam 3 hari terakhir, yang mana angka ini adalah angka positif pertambahan COVID-19. Selanjutnya adalah untuk mekanisme pelaksanaan new normal pada suatu perusahaan, kita wajib mengikuti protokol kesehatan, yang mana syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, bagi pekerja yang memiliki umur 45 tahun ke atas itu dibebaskan bagi mereka untuk bekerja dari rumah. Selanjutnya adalah adanya pengecekan suhu tiap pagi atau bagi pekerja yang memiliki sakit atau gejala demam, flu dan juga batuk itu dipersilakan untuk tidak memasuki kantor, yang mana kondisi pada saat itulah yang harus dijaga pada kondisi new normal pada saat sekarang ini untuk mengurangi atau memotong tingkat angka penurunan COVID-19. Selanjutnya adalah bagi orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu untuk membatasi jumlah hari kerja mereka. Selanjutnya adalah memastikan adanya masker, tisu, tempat sampah tertutup dan juga sarana cuci tangan serta hand sanitizer di beberapa pojok atau spot tertentu pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya pembatasan orang pada lift, atau bisa kita melakukan dengan cara orang-orang tersebut ketika memasuki lift akan saling membelakangi satu sama lain, yang mana ketika kita sudah melaksanakan semua proses atau prosedur tersebut, tujuan dari kita untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan juga memperbaiki ekonomi nasional Indonesia akan tercapai. Sekian, dan kami bangga untuk menolak mosi perdebatan kita pada kali ini.